Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana insya Allah orang sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng enjing karena orang Sunda ya teh ya. Iya betul, Wilujeng enjing. Kang Maman kumaha damang? Alhamdulillah teh. Insya Allah. Damang atuh kan udah cair 800 jeti di depan mata. Alhamdulillah. Ayo ditanya nih sama Kang Maman. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing Kang Maman. Nah, abdi di Bekasi Kang. Boleh Kang baca dulu komen-komen yang ada di bawah. Wilujeng enjing deui Kang Maman katanya saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas korunnya. Alhamdulillah. Amin wilujeng enjing Kang Maman. Logatnya tos katawis orang Sunda mah katanya. Dari nama aja udah ketahuan ya, apalagi logatnya gitu ya. Iya benar. Benar. Abi ti Purwakarta Kang, abi ti Garut. Oh. Sami-sami Sundanis pentennya Sukabumi itu. Sundanis. Sundanis. Wilujeng enjing Kang Maman, abdi ti Cikarang. Mohon. Cikarang aya Betawian oge nya. Ya benar, Sugeng nada-nada. rawuh Kang Maman. Kau rawuh tuh berarti Jawa ya. Sugeng rawuh. Benar. Sugeng Pak rawuh Arif ya. Kang Maman. Ini mah Pak Kapten Arif. Iya, iya. Kang, gimana nih? Berarti sekarang Kang Maman itu udah join di sini berapa bulan ya SMK? Di SMK. Kurang kurang lebih 2 bulan teh. Oh, dari bulan Juli ya? Iya, Juli. Oke, dari bulan Juli. Siapa nih yang sekelas sama Kang Maman? Peserta kelas batch 4 sesi 1 ya, Kang? Iya, dengan itu apa? Teh Yani ya. Hmm, PIC-nya Teh Yani. Ya. benar, waktu itu sama Teh Yani. Siap. Salam kenal Kang Maman, saya dari Malang. Wah, ini teman-teman Kang Maman banyak nih fansnya. Karena kita di sini dari Sabang sampai Merauke ya, Kang. Banyak nih orang-orangnya. Ya, 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 ya. Nah, BTW pas dikirim testimoni ke grup Sumedang nggak ada banyak. tuh, Bu. Oke, sekelas sama saya, iya benar sama Bu Novi. Alhamdulillah di Sumedang ya aya nih, Teh Novi. Ya, ya, Kang. Pas waktu itu dikirim testimoni ke grup banyak juga yang ngechat Kang Maman. Nggak ada sih. Oh, ada yang ngechat. Wah, bisa-bisanya nih 800 juta testimoni Oh, nggak ada ada. yang ngechat. Ada Pak Bowo ada. Oh, Kang Bobo, kan itu sekelas ya? Iya, Sekelas nggak sih? iya. Pak Bowo itu chat saya. Canggung. Oh, kata Teh Fitri, canggung. Mungkin segan kalau ke dosen mah kayak gimana gitu. Takut ditanya mau ngambil berapa SKS, takutnya ditanya gitu kali Kang. Nanti disuruh remedial nanti. Iya kan, benar. Disuruh remedial ntar. Benar. Kang boleh disampaikan nih kesan-kesan join di sini apa aja sebelum ke testimoni. Ya alhamdulillah sih Teh ya. Jadi saya coba berusaha karena tadi faktor tadi ya. Karena ada saya pernah di Ustadz Nasrullah ya bahwa rezeki kita itu ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain ya itu rezeki kita ya. Jadi dengan dasar itu bagaimana saya mungkin waktu masih kerja Teh ya insya Allah lah bisa membahagiakan keluarga saya gitu kan. Tapi dengan posisi seperti ini yang katakanlah lah ini kan seolah-olah kan saya terpensiun ketipu mah ketipu lah gitu ya. Karena piutangnya belum cair-cair gitu kan, akhirnya ya katakan terpuruk sih terpuruk lah ya gitu kan. Jadi bagaimana motivasi itu jadikan motivasi, saya pengen bahagiakan kembali lah keluarga, istri, anak, cucu gitu ya. Dasarnya itu sehingga ini benar-benar ya saya lakukan gitu kan ya.
apa yang disarankan dengan Teknopi ya. Mungkin saya juga sering konsultasi lah ke Teknopi ya lewat itu lewat Telegram ya, dan alhamdulillah Nopi selalu jawab ya. Jadi apa-apa yang saya konsultasikan itu, dan itu saya lakukan gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya ya sekarang ini saya buktikan gitu kan. Jadi saya ada namanya istilah keajaiban 25095 strip 1.2 itu teh. Jadi itu akan saya supaya terkenang. Kenapa? Itu apa tuh 2509? 250925 itu tanggal 250925 strip 1.2. Jadi pas hari itu teh terus terang ya, jadi yang 800 itu adalah pagi-pagi, jadi saya masih riadoh di masjid, beliaunya telepon gitu kan ya, kemudian saya nggak angkat, Bu mohon maaf nanti jam 7-an saya bisa dihubungin karena saya masih riadoh, kemudian masih itikaf di masjid ya gitu kan. Ya kemudian siangnya kebetulan saya hari Selasanya survei proyek teh gitu kan ya, alhamdulillah siangnya itu ditelepon dari bagian keuangan minta nomor rekening, jadi insya Allah jadi order kurang lebih itu 400-an. Jadi kenapa saya strip 1.2 jadi 800 plus 400 jadi 1,2 M pada hari itu gitu kan itu. Jadi totalnya itu 1,2 M, Kang. Jadi yang 800 itu ada penjualan aset rumah itu teh. Nah siangnya itu sekitar jam 11 berapa gitu lah ya gitu kan, 11 lewat saya di WA gitu kan sama bagian keuangan untuk proyek tersebut. Pak minta nomor rekening untuk proses administrasi. Wah berarti ini dapat gitu kan proyek ini gitu kan gitu ya. Meskipun SPK-nya belum keluar gitu kan ya. Nah, ternyata saya kasihkan nomor rekening saya supaya administrasi keuangannya bisa diproses gitu kan. Alhamdulillah sekitar 400 berapa lah ya. Jadi 800 plus 400, makanya di sini ada strip 1.2 itu teh gitu kan. Dan itu dalam satu hari yang 25 September. Iya itu, makanya saya 250925 itu. Jadi yang 800-nya pagi gitu kan, deal lah itu dengan nilai 800. Nah, kurang lebih jam 11-nya itu saya deal lagi lah yang 400 juta itu gitu kan. Kerjaannya sih hanya bongkaran gedung, diganti partisi gitu kan. Ya itu saya dapat bongkarannya ya, bongkaran dari partisi itu. 5 lantai lah gitu kan. Jadi saya kenapa diambil karena risikonya nggak terlalu besar gitu ya terhadap kita, kemudian modalnya pun nggak terlalu besar, kenapa saya ambil gitu kan itu. Gitu. Alhamdulillah. Kang ini asli merinding Kang sebadan-badan karena baru tahu ternyata 1,2 M. Saya terus terang teh, yang pertama pagi itu dapat telepon itu udah nangis duluan. Kebetulan kan istri kan udah berangkat ya gitu kan. Saya nangis sendiri teh terus terang di rumah. Jam 11 ditelepon lagi di WA gitu kan. Alhamdulillah lagi ya Allah, saya bilang kan berturut-turut. Saya nangis lagi tuh terus terang. Siangnya saya nangis sendiri di rumah itu kan. Ya Allah begitu baiknya Allah itu kan ya. Sampai ya sehari dalam 1,2 M gitu kan ya itu. Itu teh. Ya. Kang boleh diceritain yang 800 juta itu asetnya apa, terus berapa lama riadohnya? Nah, kan dengan dasar yang tadi teh ya, saya pengen pertama motivasi pengen membahagiakan itu, kemudian pengen juga umroh waktu itu ya gitu kan, pengen normal lah hidup saya gitu kan ya untuk membahagiakan keluarga ini gitu kan. Tapi ini tidak tergantung pada istri dan anak ya, kalau istri dan anak kan normal ya, dia punya gaji sendiri kecuali saya lah istilahnya kan gitu. Akhirnya bulan Januari saya pasang spanduk ya di spanduk itu, dan banyak itu yang telepon, WA gitu kan, kurang lebih mungkin lebih dari 10. Tapi setelah kesini mengkerucut menjadi 2 orang. Yang satu adalah yang benar-benar nempel dengan tanah saya dan rumah. Karena itu ada tanahnya kosong, kemudian ada bangunan rukonya ya gitu kan. Jadi kalau dia beli tinggal dibuka bobok temboknya ya udah
langsung gabung tuh dengan punya saya gitu kan ya gitu kan. Cuman beliau belum ada uangnya waktu itu, hanya ada buat beli tanahnya aja gitu kan. Cuman saya nggak mau, pengennya semua Pak gitu kan. Tanah dan Nah, ruko gitu ya. betul. Nah, yang satu lagi ini adalah memang pengusaha dunia pendidikan, dia punya sekolah gitu kan ya. Dan dia untuk pengembangan, untuk lahan parkir apa-apa gitu kan. Dan ada program MBG, dia mendapatkan program MBG itu gitu kan. Dia cuma nawarnya masih 700 lah ya, 700, udah buka harga tuh 700 ya. Kemudian kalau yang mana yang satunya lagi ya, itu mang tanahnya. Udah Pak, segini ya gitu kan, saya bayar nih gitu kan, cuman saya nggak mau gitu kan, tetap ditahan. Saya pengen semua Pak gitu kan. Ya karena kalau sebagian-sebagian takutnya saya lebih susah lagi nanti jualnya gitu kan. Benar. Akhirnya di apa? Kemudian saya konsultasi itu kalau nggak salah ke Tenopi Oh tanggal iya 10. benar, Teh ini ada yang mau tapi belum cocok di harganya gitu ya. Belum yang itu Teh. Jadi Oh, saya tanggal 10 Agustus itu kalau nggak salah saya posting kan ke Tenopi kasih tahu ada pos piutang. Kemudian yang dua adalah penjualan aset itu. Nah, kemudian tanggal 11-nya baru dijawab. Nah, dari dua aset itu atau dua hajat itu gitu kan, pilih salah satu yang urgent kata oh iya Tenopi itu. benar. Bener, Sampai jangan dua-duanya semua kan dulu, jangan bertahap-tahap semua. pilih salah satu nggak bisa semuanya yang itu ya. Iya, iya betul gitu kan. Pilih salah satu mana yang urgent, pelan-pelan, jangan semua Kang, kata kan gitu kan. Nah, akhirnya ya siap Teh. Akhirnya saya nurut kan. Karena penjualan aset akan lebih mudah katakanlah ya untuk ininya, untuk mendapatkannya dibandingkan dengan pihutang yang udah sekian lama ya belum ada gambarannya gitu kan. Akhirnya ya saya riadoh itulah gitu kan, disebutin namanya gitu kan. Itu tanggal 11 ya. Ya tanggal 11 itu juga beliaunya nelpon lagi atau WA lah ya gitu kan si ibunya itu. Kurang lebih jam satuan lah gitu kan. Gimana katanya Pak harganya gitu kan. Tapi tetap tidak bergeming, nggak naik-naik gitu kan, tetap aja 700. Enggak Bu, saya bilang kan, saya pengennya kan nawarnya pertama 1 M teh gitu kan. Kemudian tanggal 12-nya, udah Bu, saya bilang, saya turun 100 juta, 900 nggak apa-apa, saya bilang kan. Ibu naiklah gitu kan. Nah, tanggal 12 itu, tetap 700 gitu kan. Nah, tinggal saya kesabaran saya nih mau dijual atau enggak 700 gitu. Tapi istri saya tahan dulu, udah biarin aja ya katanya kan. Akhirnya saya dibuka 900 teh. Nah, kemudian tanggal 16 September, oh kemudian tanggal 13 tuh, saya juga konsultasi lagi ke Tenovi. Saya bilang kan, ini orang lama, saya bilang kan, telepon lagi gitu kan, tapi tetap bertahan nih dengan angka 700, ini gimana, saya bilang kan. Tarik lagi, eh, tarik lagi pakai adik nih, sebutin namanya, katakan, kata Tenovi itu. Ya saya riado lagi tuh, teh, gitu kan. Dikencengin lah riadohnya gitu, tariknya pakai adik nih, saya tambahin dengan sholat Jibril. Jadi total volumenya atau total sholawatnya kurang lebih ya sekitar 20 atau 25 ribu tuh. Jadi Kalau kurang. Nah, digabung gitu teh, semua ya, digabung ya. Jadi kurang lebih saya di atas 20 ribuan lah. Jadi kurang lebih saya bagaimana sehari bisa 25 ribu. Nah itu. dan itu ngerjain baca sholawat di atas 25.000 atau di atas 20.000 per tanggal berapa kan? Itu kurang lebih seminggu sebelumnya teh. Oke, berarti Gitu. September ya? Betul. Nah, kemudian tanggal 20-nya juga gitu kan, ya. Dia telepon. Ya, kita seneng lah pasti ya, dia telepon itu. Pak, gimana? Jadinya berapa? Kalau kita kirain dia mau naik gitu kan, gitu ya. Kira mau naik gitu dari 700, ternyata tetap masih 700 juga gitu kan. Ya, ya Allah saya bilang kan. Udah akhirnya saya biarin, nggak saya bales gitu kan ya. Bu, pokoknya saya seginilah gitu kan. Nah, akhirnya saya biarin tuh, nggak dibales, nggak di ini gitu kan, dibiarin dah. Nah, tanggal 20 teh.
Nah, cuman setelah itu dia nunggu lagi gitu kan, nggak ada balasan juga, saya nggak ada komunikasi gitu kan. Kemudian di tanggal 24 hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Nah itu memang ada ujiannya teh, bagaimana untuk melatih kesabaran saya. Saya benar-benar uang itu tinggal berapa ratus gitu ya. Yang pertama itu gas habis gitu teh. Istri saya, gas habis ya. Wah, deg-degan kan uangnya pas-pasan. Tapi saya nggak mau ngomong teh. Terus terang, saya ke istri nggak pernah ini gitu kan. Biar nanti saya dengan Allah lah gitu kan, gitu kan. Saya nggak tahu misalnya saya punya uangnya berapa. Saya beli gitu kan via WA gitu kan. Kemudian juga listrik bunyi juga kan itu tanggal 24 terus terang deh. 24 bunyi. Aduh ya Allah, akhirnya kan beli listrik, token listrik yang 50 dulu, kemudian itu kan 150 udah 200. Saya bilang kan, dispenser saya itu kan kalau habis bunyi itu teh ya. Itu kan lagi saya duduk gitu kan, istri saya lagi pengajian karena hari Rabu, bunyi lagi tit, wah habis lagi air gitu kan. Saya kalau dibeliin dari, biasanya suka beli dari tetangga di cat gitu kan, bila 2 galon, waduh kalau misalnya saya 1 galon, ini kenapa aku belinya cuma 1 galon, jadi bahan pertanyaan kan. Benar. Akhirnya saya mau beli cash itu uang saya terus terang teh ya, itu hanya 19.000, kurang 1.000 saya itu, kurang 1.000 nyari duit 1.000, 1.000 gitu kan. Ya Allah saya bilang kan, alhamdulillah tuh nemu. Akhirnya saya belilah ke warung terdekat gitu kan. Akhirnya udah kecukupi, gas udah, terus listrik udah, kemudian air udah. Istri saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu gitu kan. Kalau saya bilang ke istri atau ke anak, ya selesai masalahnya ya, pasti dibayarin dan dibeliin gitu kan. Tapi saya enggak, saya benar-benar itu. Dan paginya terus terang teh, waktu Riyado kan saya Riyado suka di masjid ya 5:30 itu. Saya terus terang waktu Riyado itu nangis teh. Kalau Saya sampai nggak kuat tuh. Ya, ya benar-benar pasrah lah ya. Karena menurut teteh juga harus yakin tingkat dewa. Saya gimana gitu kan, yakin tingkat dewa itu gitu kan. Akhirnya saya coba benar-benar berserah diri lah ke Allah gitu kan ya, dengan ujian ini gitu kan. Dan meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan gitu kan. Ya alhamdulillah dari tanggal 24 itu gitu kan ya. Kemudian memang tanggal 23 itu ada anak kos yang harusnya wajib bayar. Tapi udah dia itu sudah telat terus teh ya. Yang bayar kosnya itu. Jadi saya udah maklum lah. Pasti nggak mungkin bayar tanggal 24, 25 karena kadang-kadang itu satu logika minggu. ya, nggak mungkin bayar tepat waktu. Betul, karena biasanya dia molor gitu kan, Ya, kan ya. gitu ya. Akhirnya saya juga kan kasihan gitu kan dengan mahasiswa gitu ya. Udah biarinlah, saya nggak ditagih nggak apa gitu kan. Pulang Isya tanggal 24 itu teh, saya buka WA gitu kan pulang sholat. Ternyata dia masuk bayar itu 750.000 gitu kan. Ya Allah saya bilang kan. Itu nggak cerita ke istri saya. Pokoknya alhamdulillah saya bilang kan. Ya saya terutama kan ngutamain anak saya yang kuliah teh. Jadi saya udah pesen juga ke anak kedua. Saya bilang jangan sampai tahu. Saya bilang kan Irsyad, nama anak saya Muhammad Irsyad. Jangan sampai tahu kondisi ayah seperti ini untuk biaya dia. Insya Allah saya akan berusaha lah kalau buat anak sekolah gitu kan. Itu sampai pesenin ke anak kedua, biarin aja, jangan sampai tahu saya bilang kan itu. Alhamdulillah tuh teh, berarti kan saya juga ada cadangan kan buat anak saya kan seminggu kurang lebih kan 600 lah untuk biaya hidupnya gitu kan, karena tiap minggu pulang gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, wah udah ketutup nih tanggal 24 dengan uang 750 itu. Yaitu tanggal 25-nya kejadiannya yaitu yang lagi Riyado saya ditelepon gitu kan, ditelepon kemudian saya nggak ngangkat, saya pulang karena saya langsung tahsin teh gitu ya, habis hari Kamis itu tahsin ke Ustadz gitu kan, pulang-pulang jam 7 saya pulang, kemudian saya telepon balik ke beliau, gimana Bu, saya bilang kan, ya Pak gimana tuh coba harganya supaya sepakat. Ya iya Bu segitu 800 gitu kan, jadi kan selisihnya 200 teh. Ya. Dia 700, kemudian saya 900. Kan selisih 200. Benar. Udah Bu, saya bilang selisih 200. Supaya jadi, Ibu juga pengen, butuh, saya juga butuh keuangannya. Udah bagi 2, gitu kan. Supaya adil. Ibu naik 100, saya turun lagi 100. Jadi 800.
Akhirnya itu sepakat tuh teh jadi 800 gitu kan. Oh, Itu 800, kemudian dia juga ngelihat sertifikat apa-apanya saya kirimin gitu kan ya. Kemudian dia mungkin udah yakin sertifikatnya ya udah hak milik. Kemudian eh, dia menanyakan ke saya kapan bisa ke sini gitu kan, di Tanjung Sari teh, rumahnya di Tanjung Sari gitu kan ya. Kemudian saya hari Sabtu janjiin hari Sabtu ke sana, kemudian dan ternyata itu yang beli juga buat anaknya gitu ya gitu kan. Kumpullah di sana di rumahnya, kemudian bayar DP, disepakati bayar DP 100 juta itu cash. Kemudian baru kemarin tuh 300 ya, hari Jumat kemarin. Kemudian nanti sisanya waktu surat beres, karena dari situ langsung ke notaris teh. Jadi udah sepakat di notaris, kewajibannya baik pembeli maupun penjual udah sepakatin, dan saya insya Allah udah bayar semua, tinggal nanti pengurusan dari itunya aja, mana notarisnya teh gitu. oke. Gitu. Alhamdulillah. Nggak bisa ngomong, Kang. Merinding sebadan-badan. Sama teh saya waktu tanggal 25 itu ya, saya bener-bener ya nangis dari 24, malahan 24. 25 pagi ini gitu kan, ya Allah gitu kan ya gitu kan. Kemudian siangnya ya kena proyek itu juga. Dan proyek itu teh terus terang kan di penawaran saya itu DP itu 30% ya gitu kan. Nah, biasanya kan ditawar gitu kan proyek itu menjadi turun. Kadang-kadang menjadi 10, 15, 20 gitu kan. Malah ini ditawarin boleh kok 40% katanya. Kan jadi Kalau aneh gitu, keajaiban juga gitu kan. Jadi kejadian, Kang. mungkin nanti saya nggak perlu modal gitu kan ya, saya dengan 40% aja, karena modal kerja proyek itu kurang lebih 30%-an teh gitu kan. Nah, kalau misalkan saya dikasih DP misal 40%, ya saya nggak perlu modal sama sekali gitu kan, udah DP Udah saya belanja cukup. peralatan, Ya, bahkan iya udah cukup, iya gitu kan. Nah itu ya keajaiban juga buat saya gitu benar, kan, dapat benar. proyek. Betul gitu kan. Ya sampai ditawarin, boleh kok 40% katanya kan DP-nya. Ya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Benar. Gitu teh. Benar. Kang, berarti yang 800 juta itu akhirnya si ibu yang tadinya 700 pengen sepakat dengan harga 800 juta. Akang juga dari 900 turun jadi 800. Jadi dapatlah 800 juta. Nah, dari 800 juta itu DP awal kan 100 juta ya. Ya, Nah, terus itu sisanya tadi gimana Kang untuk sisa 700 jutanya dibayar yang cash, transfer 300 atau kan gimana? kan 50% dulu teh ya. Jadi yang 300 kemarin udah transfer teh. Oke. 300 juta gitu kan. Nah, nanti yang sisanya itu ada akan dilunasi waktu suratnya selesai dari Oh, belum notaris. dinotaris. Tuh. Dan itu udah kita ke notaris sama-sama, udah sepakat gitu kan. Mungkin kurang lebih antara 1 bulan sampai 2 bulan lah selesai ya surat-suratnya itu, dan dia akan lunasin gitu. Kang, kalau pengen selesai bulan ini, kurang dari 1 bulan, itu Hmm. sholawatnya harus dipertahankan 25.000 kali sekali duduk tanpa beraktivitas. Itu bisa selesai hitungan hari. Hmm. Jadi bukan sebulan 2 bulan, tapi bisa beres. Amin, amin. Insya Allah teh. Ya. Nah, ini berarti buat teman-teman yang lainnya, kalau misalkan nanya, Kang Maman baca sholawatnya 1000 atau 2000 kali, bukan 1000, 2000, 25.000 kali. Dan itu sambil disajadah, ya Ya, kan? Dan itu ya, seharian pastinya, dari pagi sampai malam lagi, gitu. ya dari malam gitu kan, ya di masjid juga gitu kan, di rumah ya, di rumah kan saya juga kalau Ya. kalau ngajar kan hanya hari Rabu teh, jadi saya kemudian kalau proyek juga kan belum mulai, jadi saya emang bener-bener ya fokus riadoh lah ya gitu kan gitu. Jadi Gitu. mumpung ada waktu luang, jadi digeber untuk sholawatnya, gitu ya. Ya. Dan emang berasa banget teh kalau misalkan di lebih dari 20.000 atau 25.000 gitu kan. Pasti beda. Beda insya Allah Iya, teh itu iya. kan. Dan itu cepat. Nah, makanya tadi kan pas di tanggal 24 yang Akang bilang, aduh itu teh benar-benar di titik yang kayak udah benar-benar kejepit gitu ya. Kalau misalkan tanggal 24 kemarin Ya. nggak lolos, itu beneran nggak lolos gitu.
Dan titiknya itu beneran penentuannya pasti di tanggal 24, Kang. Untungnya, alhamdulillah, Akang lolos. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya kemarin itu tanggal 25-nya langsung sekaligus, bro, 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 gitu. Jadi, Iya. gitu. Nggak yang Kayak dikit, dikit, dikit. Karena beneran tanggal 24-nya itu lagi nyungsep. Lagi bener-bener lagi di betul, bawah, lagi kejepit. betul, Gitu. betul teh. Benar. Bagaimana saya benar-benar harus belajar ya itu, Nah, benar-benar ikhlas, ridho gitu kan ya atas ketentuan Allah gitu kan, saya pasrahkan ke Allah benar-benar tanggal 24. Saya terus terang menangis teh di masjid itu waktu riado itu. Karena kan kalau siang saya cuma sendiri, kebetulan dulu suka ada 2 orang teh kalau di masjid itu ya sampai dengan sholat suruh. Nah kebetulan beliaunya pindah ke Kalimantan, jadi saya tinggal sendiri. Jadi kalau nangis sendiri pun dia nggak kedengeran orang lain gitu kan gitu ya, gitu ya. Nah itu tanggal 24. Itu nggak bisa dibendung teh, terus terang saya. Tanggal 20 nangis tuh, benar-benar nangis lah gitu ya. Ya benar-benar ya di rumah Allah gitu kan saya berdoa gitu kan ya. Ya mungkin mutajab lah ya gitu kan. pasti. Akhirnya 24-nya malamnya pun gitu kan ya itu yang dapat 750 itu gitu kan. Dan besoknya langsung ya itu kurang lebih transaksinya 1,2 itu gitu kan itu. Oh, Gitu teh. buat ikhlas sama ridho dengan ketetapan Allah di hari ini itu susah. Bener, Ya susah. itu. Beneran kita harus benar-benar ikhlas tuh bukan cuma di mulut doang gitu, tapi beneran di hati juga ngeklik. Jadi lisan Betul. sama hati juga bisa ngeklik gitu sefrekuensi. Terutama di hati teh benar-benar itu. Jadi Hatinya saya sama harus ngomong ya Kang, benar-benar. lagi kesel mah kesel. Iya, benar-benar pasrah lah gitu kan. Dan saya nggak bilang ke istri ke anak enggak, saya gitu kan. Saya dengan Allah, saya punya Allah gitu kan. Insya Allah lah, Allah akan mengabulkan, saya yakin. Dan ini mungkin setelah ini saya kan riadohnya adalah yaitu hutang itu teh. Ya, Ya, yang tahap kedua itu. Dan insya Allah mungkin, bukan mungkin lah, saya harus yakin bahwa itu akan ketarik gitu kan ya. benar. Karena itu lumayan juga teh gitu kan, dari 4 posting itu kurang lebih ya 1,3 eman tuh kan gitu ya. Dan ini mungkin salah satu juga teh gitu kan. Jadi selain sholawat yang rumah itu, karena samping rumah saya itu mau dijual teh ya. Itu kurang lebih udah 3 bulanan ya dipasang spanduk. Kemudian kalau saya jalan ke masjid itu kurang lebih ada 20 meter ada lagi yang mau dijual. Jadi saya setiap pagi, setiap lewat, ya sebelum keluar pagar saya kan pasti otomatis ya, itu kan kelihatan. Itu saya doain teh. Jadi beliau-beliau ini semoga ya cepat didatangkan pembelinya dengan harga yang terbaik gitu kan. Itu setiap pagi dan setelah sholat pun, insya Allah setelah subuh saya doakan. Nah itu namanya mungkin feedback ya, kita mendoakan orang lain. Nah itu Doa mereka pengaruh juga juga ke kita terhadap gitu. itu. Iya, itu. Nah ini pun mengenai masalah piutang. Nah kebetulan ya ini kan yang sebelah itu terus terang teh ini kan belum menikah, kemudian usianya udah berumur, kemudian dia punya warung dan warungnya udah habis ya. Katakanlah ya jualannya untuk bayar listrik, kemudian bayar PAM ya, kemudian makan, ya kasihan lah. Nah ini setiap bulan ya terus terang ini ke istri saya Oke. minjem lah. Jadi setiap bulan dia datang, ini listrik segini, PAM segini, ya istri saya yang bayarin. Nah mungkin saya juga dengan feedback tadi ya, karena ini urusannya dengan yang tahap kedua adalah piutang, ya saya coba akan berapa hutangnya beliau, saya akan lunasi gitu kan, bayar ke istri saya gitu kan, ya supaya ini feedback lagi gitu kan, ya Benar, feedbacknya mengenal lagi ke piutang saya supaya bisa ketarik gitu kan. benar, Itu rencana saya untuk kedepannya teh setelah yang ini gitu kan. benar, Itu. benar, benar. Emang benar Kang, kalau misalkan kita mendoakan orang lain, bahkan memudahkan urusan orang lain dalam hal apapun ya, itu pasti feedbacknya itu balik juga ke kita. Sebenarnya bukan orang itu gitu. Kayak tadi Ya, aja Bunda Siti R yang bilang teh tiap hari aku pasti ngabisin koin gitu kan. Dan ternyata keganti lagi berkali-kali lipat balik juga ke dirinya sendiri gitu. Gitu sih. iya, Benar, benar, benar. Kang, itu gimana caranya untuk bisa ngejalanin riados, satu ikhlas, dua yakin? Itu kan nggak mudah. Nah, tips and trick dari Akang gimana nih buat teman-teman peserta kelas yang lainnya? Karena kan mereka juga pasti hajatnya banyak, piutangnya banyak, hutangnya banyak.
Tapi kadang ada jenuhnya juga, ada yang udah 10 bulan, ada yang udah setahun, makin kesini kok gini-gini aja ya. Nah itu gimana Kang komennya? Hmm. Yang pertama memang saya juga menjalankan yang apa mandi tobat dan sholat tobat teh itu riado benar-benar jadi sebelum sholat tahajud memang saya lakukan itu tiap malam lah insya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana kita apa ya apa yang Allah senengin gitu kan ya. Jadi saya akan lakukan semua apa yang Allah seneng ya, mau sedekah kayak mau ngaji kayak mau apapun gitu kan, saya coba berusaha itu ya, dengan misalkan dengan sholawat udah jelas lah sholawat ya gitu kan, masalah misalkan masalah apa sih yang Allah suka gitu kan, mungkin dari perkataan tingkah laku kita gitu kan, memberikan apa kebahagiaan orang lain gitu kan gitu ya gitu kan ya, termasuk kepada istri dan anak-anak saya belajar gitu kan bagaimana ini supaya karena rizkinya kita itu ada di tadi kan kebahagiaan dan kemuliaan dari di sekitar kita terutama gitu kan Terutama itu ini satu ya Kang. ya gitu jadi emang saya diselain tadi sholawat jadi saya melakukan apa yang Allah suka gitu kan ya, dari Al-Quran jelas lah setiap pada sholat gitu kan, yakin mau berapa selembar atau 2 lembar. Kemudian juga saya belajar taksin yang dulu malu-malu ngapain gitu kan, malu-malu. Akhirnya udah kurang lebih saya udah 5 bulan atau 6 bulan ya melaksanakan taksin ini. Saya samperin ke ustadznya gitu kan. Jadi saya yakin lah kalau misalkan Allah udah senang ke kita, apapun yang dia minta, beliau minta gitu, atau kita minta, pasti Allah akan kasih gitu kan, itu. Pasti. Heeh. Gitu. Jadi saya punya prinsip itu gitu teh, gitu kan ya. Benar-benar Jadi benar. emang harus menjalankan itu gitu kan, di samping kita sholawat ya gitu kan, udah jelas kalau sholawat itu udah jelas. Nah ini bagaimana Allah menyukai kita gitu kan ya, supaya apa yang kita hajatkan itu bisa cepat terkabul. Dan alhamdulillah lah dari konsultasi teteh misalkan tanggal 11 ya, Ya. itu kan tanggal 11 Agustus ya. ya Kang. Sekarang kan cuman berapa 11 1,5 bulan kurang lebih kan gitu. Oke, itu 11 11 Agustus apa 11 September Kang? Agustus. Oh Agustus. Iya, Hmm. hampir 2 bulan sih, 2 bulan kurang. Bentar teh, kayaknya sih September apa ya? Agustus teh, Agustus. Iya berarti 1,5 bulan ya Kang. Ya, 1,5 bulan gitu. Oh. Dan ternyata selepas konsultasi itu emang nggak cuma dibaca doang ya Kang, dipraktekkan bener ya Kang? Betul, ya itu jadi saya bilang fokus ke yang ini ditarik gitu kan. Ya, tariknya saya terus terang teh jadi pakai adik nih ya Ya. yang disebutin namanya itu gitu kan. Ya sebenarnya saya pengennya yang beli itu yang sebelah itu, yang bapak itu gitu kan, karena komunikasinya enak gitu kan. Kalau dengan ibu ini kan dia terus terang kan agak cerewet ini gitu kan. Saya pengennya yang itu, tapi ya Allah mengizinkan yang lain kan. Ternyata ini yang yang apa yang jadinya ya, jadi belinya gitu kan gitu. Benar-benar. Emang kata Allah emang itu yang terbaik gitu. Betul. Benar. Itu. Dan apa ya Kang, kalau misalkan ditarik pakai adlik nih itu, apalagi kita pakai salam kepada Nabi ya Kang, pas bagian Ya, Rasul salam kepada Nabi, kalau kita lagi yakin mah, itu tuh benar-benar baru ngucap salam juga udah langsung harus gitu. betul. Iya. Ya seperti yang saya tanggal 2 Agustus itu teh, yang setelah pelatihan atau kelas itu kan saya pernah kan posting ke teteh ya. Yang dulu saya hanya baca-baca aja, kemudian pakai tawasul gitu ya kepada Nabi. Ya benar-benar saya baru 313 aja udah nangisnya, udah saya nggak bisa ketahan tuh teh. Ya terus terang aja ya gitu kan, karena ingatlah ya kepada Rasulullah gitu. Apalagi kalau misalkan kita umroh kan, kita di Benar. di apa di Rudoh ya gitu kan. Ingatlah kebayang gitu kan. Nah, itu yang menjadi motivasi ya saya untuk supaya
lebih baik lagi, sholawatnya dipertahankan. Mungkin ya saya targetnya sekarang malahan bagaimana caranya supaya bisa 30.000 gitu kan Oh, dalam sehari itu gitu kan. Karena ini kan lebih berat lagi teh ya kalau pihutang nih gitu kan ya. Saya harus lebih dari 25.000 nih kan. Bisa dua minimal ya bisa 30.000 tuh kan ya keseluruhannya itu gitu kan. Itu. dan emang benar Kang, maksudnya itu jumlah sholawat yang kita baca kan satu sholawat aja Allah berikan 10 kali lipat gitu ya. Nah, Apalagi itu puluhan teh. ribu kali, tadi 25.000 kali kalau kita hitung-hitungan. Nah, tapi balik Ya, lagi, semakin banyak jumlah bacaannya, entah kita ikhlas atau enggak ya, akan ya, semakin besar juga keajaiban yang kita dapatkan gitu. ya. Tapi kalau misalkan memang kita udah mau bacanya sedikit, udah mau males-malesan, udah mau gak ikhlas ya agak susah juga. Ini jujur-jujur aja. Tapi kalau misalkan kita bacanya banyak, walaupun kita nggak ikhlas, tapi lama kelamaan itu hati kita akan lembut gitu. Dan malah hari ini 25.000, ah besok masa iya cuma 5.000, kan kita juga jadi malu sendiri ya kan? Betul, Kayak betul, lagi banyak betul. hajat nih, masa iya dari 25.000 jadi terjun bebas jadi 5.000, kan nggak mungkin juga. Nah justru Hmm. memang susahnya itu di awal ngebangunnya itu. Kalau misalkan udah kebangun nih, udah ketata, tek aja udah sampai 25.000. Jadi akan disayangkan kalau menurun lagi. Kalau udah dimulai aja di sini, itu nanti akan makin naik, makin naik, makin naik. Minimal masih segini aja. Dan motivasi saya gini teh, karena mungkin saya karena banyak dosa lah katakanlah ya gitu kan. Karena dengan satu sholawat kan menghapus 10 dosa gitu kan kayak gitu. Benar. Berarti kalau pengen dihapuskan dosanya berarti sholawat saya harus banyak gitu kan gitu ya. Di samping untuk kebaikannya. Jadi saya motivasinya adalah terhadap dosa saya supaya saya bisa lebih banyak lagi tuh dihapus dosa-dosanya gitu teh. Dengan dihapus Jadi dosa, jadinya apa yang kita kepengen, itu tuh gampil dapatnya. betul, betul itu. Karena itu Apalagi kan bonusnya udah lah itu gitu ditambah kan ya. sholawat, ditambah juga mandi tobat, ditambah sholat tobat. Ya udah, jadi makanya disebut serangkaian gitu. Ya, ya. Luar biasa. Terakhir Kang, kasih semangat buat semua peserta kelas yang lagi meletoy. Ya, terima kasih ya Tenopi dan semua jamaah SMK. Ya, mudah-mudahan dan saya insya Allah lah eh, setiap pagi ini juga saya mendoakan kepada grup kita SMK ini supaya hajat-hajatnya bisa terkabul dan ini saya udah membuktikan sendiri lah ya Riado saya ini benar-benar ya nggak nyangka lah sampai Ya, sehari sampai 1,2 M gitu kan dengan kondisi saya yang seperti ini gitu kan ya gitu kan dan itu nyampe 1 tahunan kalau dari dihitung dari Teknovi tadi gitu konsultasi dan saya fokus kurang lebih 1,5 bulan gitu kan ya udah ya. terkabulkan project pun gitu kan saya selama ini dengan perusahaan yang baru ini belum ada order teh ini order pertama gitu kan Oh, order pertama kemudian ini juga laku dan itu dikasihnya dalam 1 hari katakanlah ya gitu kan ya. dan menurut saya bagi saya sih ini udah cukup besar banget gitu kan Gede bagaimana banget saya itu juga Kang. bisa membahagiakan lagi gitu kan ya keluarga saya gitu kan itu teh jadi mungkin lebih semangat lagi ya jadi kalau misalkan sekarang masih eh, anggota SMK ini masih katakanlah kata Teh Nopi letoy-letoy gitu kan jadi harus lebih semangat lagi dan termasuk saya nih Teh ya yang tadi saya bilang dari biasa misalkan 20 atau 25.000 saya insya Allah gitu kan saya akan riadoh 30.000 untuk supaya piutang ini bisa ketarik ya jadi kalau piutang ini tertarik insya Allah saya ada naik testimoni ketiga Teh Oh, ya, diantos Kang. ya mungkin gitu aja Teh terima kasih ya Oke, atur nuhun Kang Maman, piutangnya bisa segera Allah mudahkan. Pokoknya apapun urusan Kang Maman, semua hajat-hajatnya Allah mudahkan, Allah ridhoi. amin 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 ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.